Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kawan-kawan pekerja. Siang ini kita masih berada di Kabupaten Baru dan alhamdulillah semalam sudah ada pelantikan FPBN, Serikat FPBN di Kabupaten Baru. Dan di tengah-tengah saya, di tengah-tengah kita ini sudah ada Ketua Umum FPBN Kabupaten Baru dan ada Wakil Ketua Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selamat siang Pak. Siang. Selamat siang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali setelah semalam kita mengadakan dialog dan pelantikan oleh Bapak Wakil Bupati Baru dan juga dihadiri oleh Ibu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Baru serta dari Polrestabes mewakili kawan ketua. Setelah semalam diadakan pelantikan dan dialog yang dibawakan oleh beberapa pemateri termasuk Bapak Andi Sundra dan beberapa ketua serikat dan ketua konfederasi yang sangat-sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi motivasi kawan-kawan berserikat? Mungkin bisa dijelaskan agar supaya teman-teman yang belum berserikat juga bisa melihat bahwa inilah salah satu pencetus serikat yang berada di Kabupaten Baru. Mungkin kawan ketua bisa disampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terkait tentang motivasi kami, tentunya kami pertama berangkat dari sebuah kepedulian sesama buruh. Itu kami berangkat seperti itu, dan berangkat tentang bagaimana tentang kajian-kajian berkaitan dengan ketenagakerjaan itu, apalagi terutama hak buruh. Itu motivasinya. Dan tentunya kami ingin juga menumpas mindset yang mengatakan bahwa serikat buruh adalah pemberontak yang frontal. Itu yang terjadi hari ini. Dan hari ini kami mengangkat sebuah tema untuk menumpas mindset tersebut. Temanya itu peran serikat buruh untuk menciptakan kawasan industri yang aman, ramah, dan nyaman. Nah, itulah tujuan kami. Ya, Masya Allah sekali apa yang disampaikan tadi, bahwa dengan berserikat itu bukan sekedar menuntut hak, tapi sama-sama kemudian memajukan perusahaan dan juga mensejahterakan kawan-kawan pekerjanya. Sebentar kita kembali, di sini sudah ada Pak Andi Sundra. Seperti yang saya bahasakan tadi, beliau adalah Wakil Ketua Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pak Andi, di luar sana teman-teman buruh yang belum berserikat selalu mengatakan bahwa berserikat itu identik dengan pemberontakan, identik dengan demo-demo di perusahaan, identik dengan merugikan perusahaan, dan yang jadi korban nanti ya tentu buruhnya sendiri. Nah, di kesempatan ini saya ingin bertanya sebenarnya bagaimana sih kiat-kiat buruh untuk kemudian tidak terjadi PHK itu? Mungkin ada yang bisa disampaikan ke kawan-kawan buruh. Silahkan Pak Andi. Ya. Baik, terima kasih Bu Listi. Terima kasih Ketua SBA Baru FPBN. Luar biasa kegiatan semalam itu, pelantikan sekaligus dialog pekerjaan. Bikin motivasi kepada teman-teman. Nah, terkait pertanyaannya Bu Listi bahwa kebanyakan di luar sana yang tidak bergabung dengan berserikat, bahwa pandangannya dari kasat matanya bahwa serikat itu adalah pemberontak, selalu menuntut hal-hal yang tidak jelas. Padahal sebenarnya itu dalam undang-undang itu serikat itu legal, yang mana sudah diatur di dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Nah, Undang-Undang 21 tahun 2000 itu mengamanahkan kepada serikat pekerja untuk membangun sinergi yang sifatnya harmonis, dinamis, serta berkeadilan. Nah, serikat pekerja, serikat buruh, pengusaha dan pemerintah itu adalah mitra. Sama-sama tujuannya satu, mensejahterakan perusahaan. Kalau sejahtera perusahaan, otomatis karyawan sejahtera. Nah, tanpa ada sosial kontrol dari serikat pekerja, mungkin ada loss ataukah ketidakpahaman, baik itu dari manajemen perusahaan ataupun dari anggota maupun dari pekerja-pekerja sendiri. Nah, sehingga ada miskomunikasi terkait masalah aturan. Nah, inilah gunanya berserikat, agar mampu memahami itu aturan-aturan yang mana yang menjadi
hak pekerja, yang mana menjadi kewajiban pekerja, begitupun sebaliknya, yang mana menjadi hak pengusaha ataupun yang mana menjadi kewajiban pengusaha. Nah, ini yang harus sinergi. Nah, makanya itu ada namanya LKS tripartit, lembaga kerjasama tripartit. Di dalam LKS tripartit tersebut ada 3 unsur, pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Perwakilan pekerja itu ya serikat pekerja. Mungkin seperti itu, dengan satu tujuan, bagaimana caranya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, serta berkeadilan. Pak Andi Sundra, kalau misalnya ini buruh kemudian sudah paham ya sebenarnya aturan-aturan, terus kemudian ada haknya mereka yang tidak diberikan dan kembali ke mediator misalnya ke pemerintahan, apa yang Bapak lakukan untuk kemudian supaya tidak terjadi PHK? Karena kan biasanya perusahaan itu selalu menghindari menghindari serikat, ketakutannya mungkin perusahaan ya serikat banyak tuntutan misalnya. Nah, sebagai mediator kita tentunya tidak ingin sampai terjadi PHK begitu ya. Toh, mungkin bisa disampaikan untuk kawan-kawan buruh. Baik, terima kasih. Untuk menghindari pemutusan hubungan kerja itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu, di mana di pasal 151 itu bahwa pengusaha, pekerja, dan pemerintah itu mengupayakan perselisihannya melalui musyawarah bipartit dengan tujuan agar tidak tercapai pemutusan hubungan kerja. Nah, itu harapannya. Kenapa bisa? Karena ketika terjadi pemutusan hubungan kerja itu bukan hanya karyawan sendiri yang diputuskan hubungan kerjanya, tetapi penjual-penjual yang ada di sekitar rumah karyawan tersebut. Efeknya ke situ. Nah, mengapa bisa efeknya ke situ? Karena ketika karyawan tersebut yang biasanya menerima gaji per bulan, setelah menerima gaji belanja di tetangganya penjual. Nah, setelah di PHK susah untuk belanja di toko tersebut, sehingga berdampaknya sangat luar biasa itu kalau terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, inilah kami selalu memberikan pandangan kepada kedua belah pihak ketika ada terjadi perselisihan, utamakan kesampingkan itu ego. Itu paling utama. Karena kalau ego kita kesampingkan, apapun kita lakukan, menyampaikan pendapat-pendapat atau pembinaan serta penyampaian kepada kedua belah pihak, tidak akan bisa tercapai itu keinginan kita bahwa hubungan kerja itu tetap berlanjut. Karena sudah ego yang muncul, apalagi kalau ada yang susupi dalam persoalan itu. Jadi penyelesaiannya itu ketika ada perselisihan, utamakan dialog antara pekerja dan pengusaha, kesampingkan ego, selalu mencari solusi, bukan mencari siapa menang siapa kalah. Nah, jadi kalau istilahnya itu siapa menang siapa kalah, ya kalau bertarung sampai ke depannya itu ya bisa jadi itu yang kalah jadi menang, yang menang jadi abu. Sebagai pemerintah, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada kawan-kawan pekerja untuk kemudian jangan sampai PHK itu terjadi? Karena mereka kan baru berserikat, mungkin bisa disampaikan kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk kemudian supaya janganlah PHK itu terjadi di baru. Kita kan menginginkan bersama bahwa pekerja dan pemerintah dan perusahaan itu sama-sama sukses, sama-sama maju, sama-sama sejahtera tentunya. Nah, sebagai pemerintah, apa yang Pak Andi Sundra bisa sampaikan kepada kawan-kawan buruh supaya janganlah sampai ada terjadi hal-hal yang sama-sama kita tidak inginkan? Terima kasih. Kalau saya melihat case-case di lapangan itu, pemutusan hubungan kerja itu kalau dianggap bahwa itu sangat mudah, karena pikirannya biasanya kalau putus hubungan kerja itu ada jihad pesangon. Padahal itu hak pesangon tidak bisa menjamin untuk kedepannya. Tidak bisa menjamin. Karena mengapa ada jaminan kehilangan pekerjaan? Karena itu yang menutupi untuk 6 bulan ke depannya. Jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, pemutusan hubungan kerja itu jurus terakhir, jurus terakhir. Kenapa saya katakan jurus terakhir? Semua hal-hal yang rumit di lapangan itu atau setiap berdialog selalu menemukan hal-hal yang sulit, upayakan terus niatnya bagaimana caranya persoalan ini bisa selesai dengan adanya solusi. Gitu. Walaupun pendapat kita dianggap bahwa tidak diterima, terkadang pendapat itu tidak diterima
karena tujuannya untuk mencari solusi. Ya. Nah, saya kasih satu contoh. Misalkan ada perbedaan pendapat, baru terbentuk serikat nih, langsung tiba-tiba menyurat ke perusahaan. Jalankan semua ini normatif. Perusahaan kaget. Nah, itu biasa pemicunya di situ. Ya. Nah, harusnya step by step, perlahan-lahan berkomunikasi dengan pihak pengusaha, berikan dulu pemahaman. Karena belum tentu juga itu manajemen di perusahaan paham betul apa yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait masalah hak normatif. Jadi perlu berikan pemahaman bahwa aturannya seperti ini, kita mau jalankan seperti bagaimana modelnya ke depan. Kalau tiba-tiba dikasih kaget, di situ biasa case-nya. Ya, betul sekali. Mungkin begitu. Itu yang sering terjadi di masyarakat, itu yang paling sering terjadi di dunia ketenagakerjaan. Nah, terima kasih atas penjelasannya Pak Andi Sundra. Saya kembali ke kawan ketua, kawan Bahrul. Setelah mendengarkan apa tadi yang dijelaskan dari pihak pemerintah, apa sih harapan-harapan kawan-kawan setelah membentuk serikat ini ke depannya? Mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah dan juga kepada perusahaan. Ya, kembali lagi dengan tema terkait dengan harapan kami. Harapan kami ya tentu berkolaborasi antara pemerintah, Ya. pihak perusahaan dan para pekerja untuk berkolaborasi untuk menciptakan kawasan industri yang aman, nyaman dan ramah. Intinya niat kita itu ingin mensejahterakan Baru. Masya Allah, luar biasa. 102 perusahaan di sini, Ibu, di Kabupaten Barre terkhususnya, bahwa ketika semua ini dikawal dan diawasi dan diniatkan dengan baik bahwa akan menjadi kawasan industri kedepannya sesuai dengan cita-cita pemerintah daerah Baru terkhususnya itu, ya tentunya harapan kami ya tetap berkolaborasi, bukan untuk menciptakan musuh ini, musuh itu, musuh ini. Iya, siap. Ya. Luar biasa sekali, Masya Allah sekali keinginan kawan-kawan buruh, dan itu tadi yang disampaikan kawan ketua. Jadi untuk kawan-kawan yang belum bergabung berserikat, mari sama-sama kita berserikat, karena di tempat ini, di Baru ini sudah ada serikat. Mungkin ada statement close dari Pak Andi Sundra, silakan. Berserikat itu sangat penting bagi karyawan atau pekerja. Mengapa? Karena perbedaan antara karyawan yang berserikat dengan yang tidak berserikat itu berbeda SDM-nya, berbeda peningkatan SDM-nya. Nah, mengapa saya katakan hal demikian? Bahwa berserikat itu bukan hanya anggota yang diperjuangkan, bukan hanya anggota diperjuangkan, diperhatikan kesejahteraannya, melainkan keluarga dari anggota dari karyawan tersebut. Itu dari pekerjanya, dari keluarganya. Jadi pandangan saya bahwa berserikat itu sangat penting bagi karyawan, karena bukan hanya tupoksi yang ada di dalam perusahaan itu yang harus diutamakan, melainkan memahami juga aturan regulasi terkait masalah aturan-aturan ketenagakerjaan. Seperti itu. Closing statement. Untuk closing statement, mari berserikat dan mari berjuang bersama dan mari kita berkolaborasi. Masya Allah sekali kawan-kawan, semoga ini serikat menjadi wadah pembelajaran kita, wadah belajar sama-sama, wadah berjuang sama-sama dengan cita-cita yang sangat mulia. Kesempatan ini kami berjuang mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Andi Sundra, sehat selalu dan terus sukses sebagai mediator andalan. Yang kalau di Makassar ya beliau memang selalu dikatakan mediator andalan, karena selalu berusaha menyelesaikan satu perkara, suatu masalah antara buruh dan pekerjanya itu sendiri. Terima kasih kawan ketua, sukses selalu mengembangkan serikat di Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.